Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat kepada Ibu Mulyatun selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Koordinasi dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi senyawa kompleks yang berisomer. Apa kalian sudah siap mendengarkan presentasinya? Ya pasti dong udah siap. Baik, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisfa Tri Oktaviani, NIM 1908036002 dari kelas Kimia 4A. Hari ini kita akan membahas mata kuliah Kimia Koordinasi yang diampu oleh Ibu Mulyatun MSI. Baik, sekarang kita akan memulai materinya. Senyawa kompleks yang berisomer. Apa sih senyawa kompleks itu? Senyawa kompleks itu biasa disebut dengan kompleks koordinasi. Senyawa yang mengandung atom atau ion, biasanya logam, yang dikelilingi oleh molekul atau anion. Biasanya itu disebut dengan ligan atau agen pengopleks. Nah, untuk senyawa kompleks yang berisomer sendiri ini, nama senyawa kompleks yang berisomer itu ditambah dengan awalan yang menyatakan isomer yang ada, seperti awalan cis, trans, fak, mer, dan lain-lain. Baik, untuk memperjelas materi senyawa kompleks yang berisomer, kita akan mempelajari contohnya, yaitu di sini sudah terdapat senyawa-senyawa kompleks yang ada di gambar 3.1. Itu adalah contoh di mana senyawa kompleks dari cis dan trans CON NH3 4 kali Cl2NO3. Yang di sini kita akan contoh dari cis dan trans. Apa sih isomer cis itu? Isomer cis itu di mana ada dua ligan yang sama, itu posisinya berdekatan. Seperti contoh, itu di situ ada Cl dengan Cl itu berdekatan, NH3 dengan NH3 juga berdekatan. Nah, maka kita bisa bilang ini adalah isomer cis. Nah, sedangkan yang trans itu di mana dua ligan yang sama itu berlawanan. Nah, contoh seperti Cl dengan Cl itu sangat jauh kan jaraknya karena dia harus melewati atom pusat dulu. Nah, untuk penamaannya nih yaitu untuk isomer cis bisa di depannya disebut cis. Kalau isomer trans bisa di depannya trans. Nah, habis itu penamaannya itu sesuai alfabet. Nah, di sini kan ada amina, kloro, dan kobalt. Di sini berarti yang disebut duluan adalah amina. Aminanya ada berapa? Kalau yang untuk cis dan trans itu ada 4, maka disebut tetraamina. Nah, yang kloronya ada 2, berarti disebut dikloro. Nah, kobaltnya hanya ada 1, berarti tulis kobalt. Untuk angka 3 ini itu adalah bilangan oksidasi dari atom pusat, yaitu kobalt. Nah, untuk nitrat, itu kenapa dia diberi spasi penamaannya? Dikarenakan nitrat itu adalah counter ion. Dia tidak termasuk senyawa kompleksnya. Senyawa kompleksnya itu hanyalah tetraamina diklorokobalt. Sedangkan nitrat itu hanyalah counter ion. Atau bisa dibilang dengan tetraamina diklorokobalt 1 plus nitrat. Untuk contoh berikutnya, kita akan memahami tentang isomer fak dan mer. Apa sih isomer fak itu? Isomer fak itu di mana ada 3 ligan sejenis atau sama itu membentuk segitiga sama sisi atau tidak melewati atom pusat dan terletak pada salah satu muka oktahedral disebut dengan fak atau facial. Nah, untuk mer itu adalah apabila 3 ligan yang sama membentuk segitiga sama kaki atau melewati atom pusat. Nah, itu bisa disebut dengan mer atau meridional. Nah, isomer fak dan mer ini itu banyak dijumpai pada molekul atau ion kompleks berbentuk
oktahedral, di mana hanya terdapat dua jenis ligan dan masing-masing jenis ligan itu berjumlah 3. Sekarang kita kembali ke contoh, yaitu di sini sudah terdapat contoh dari isomer RuH2O 3 kali Cl3. Di sini kita akan memahami tentang isomer fake dan mer. Kalau isomer fake itu berarti kan yang tadi sama sisi. Contohnya seperti Cl dengan Cl. Nah, Cl dengan Cl3 ini kan akan membentuk segitiga sama sisi. Nah kan H2O juga membentuk segitiga sama sisi karena sama-sama H2O. Dan ligannya ini itu tidak melewati atom pusat. Sementara kalau yang mer itu kan segitiga sama kaki. Cl dengan Cl itu membentuk segitiga sama kaki. Begitupun dengan H2O. Dan ligannya ini dia melewati atom pusat. Maka ini bisa dibilang isomer meridional. Nah, untuk penamaannya sama seperti yang cis dan trans, yaitu kalau misalkan dia isomer fake, maka depannya itu adalah fake. Nah, kalau mer, dia depannya mer. Nah, untuk penamaannya juga menurut alfabet. Ada H2O yang bisa dibilang aqua, terus kloro, terus ada ruthenium. Di sini berarti penamaannya triaqua, trikloro, ruthenium 3, yaitu berarti tiganya ini bilangan oksidasi dari ruthenium. Baik, jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan lewat forum Google Meet ataupun forum WA nanti. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.